tadi udah kita bilang sama Pak Boy dan sekarang juga, data itu jangan disebar dong. Kalau udah tahu kayak begitu, dibina, dididik, diajak dialog, nggak bisa juga ditangkap. Kan 198 ini. Ini apakah pengajarnya semua? Apakah santrinya? Atau kurikulumnya? Begitu. 18 juta santri. Ada hampir 2 juta pengajar dari 27.000 pesantren. Kalau kalimatnya gini deh. Ini ada sebuah kelompok warung, namanya warung makan apa gitu ya. Ada ribuan. Lalu berkata begini, ada beberapa warung makan itu yang mengandung khamar dan khinzir gitu loh. Lalu kemudian apa akhirnya? Kan ini kan menimbulkan kecurigaan. Jangan makan di warung sini, jangan makan di warung sini, jangan makan di warung sini. Itu gitu loh dampaknya. Kita nggak keberatan Pak, sama sekali nggak keberatan. Tapi yang kita keberatan ini dampaknya. Dan kemudian lari ke masjid-masjid. Masjid udah sepi gara-gara COVID ini. Lalu dibikin sepi lagi ntar dengan kalimat-kalimat yang sangat mengeneralisir semuanya. Kalau Pak Boy tadi mengucapkan selamat, saya juga mengucapkan gongsi facai kepada yang merayakan. Dah teman-teman sekalian, Bang Islah dan Bu Naji yang sebagai ini mewakili dari pihak yang bukan menyetujui, tapi nanti kita lihat ya. 198 pesantren terafiliasi. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, terafiliasi itu bisa jadi anggota, cabang, atau mempunyai hubungan, terkoneksi. Ini berbahaya sekali. Dan sebelum saya katakan berbahaya, saya mundur sejenak, terima kasih. Tetapi kenapa harus dibuka secara menimbulkan saling curiga, dan yang paling kelihatan menjadi Islamofobia. Tetapi kalau kita lihat penjelasan, dikatakan ini kan hanya 0,007. 198 itu dari 27.722 pesantren. It's not about number gitu loh. Ini bukan soal nomor. Akhirnya saling curiga, pesantren mana nih ya, pesantren mana nih, pesantren. Akhirnya timbul Islamofobia. Lalu akhirnya apa yang paling kuat? Mengurangi minat orang tua menitipkan anaknya ke pesantren karena takut jadi teroris. Ini dugaan kan? Iya, mengurangi minat gitu loh. Dan kemudian melemahkan sendiri. Perlu kita ketahui, pesantren itu kata Buya Hamka dahulu, Buya Hamka berkata pesantren itu imadul Islam di Indonesia. Tiang Islam di Indonesia itu pesantren. Nah kalau kayak begini disebar, saya bukan menuduh BNPT yang menyebar, tapi itu kan kalau kita baca ya, itu BNPT melakukan kewajibannya. Ya, melakukan kewajibannya. Kalau kita lihat kalimatnya begini, sejatinya data yang disampaikan kepala BNPT tersebut harus dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, ya, pertanggungjawaban kinerja kepada DPR gitu kan ya. Sebuah institusi di depan anggota dewan yang mempunyai tugas pencegahan dan radikalisme dan terorisme. Ini betul dan bagus dan terima kasih. Tetapi kalau jadi keluar seperti ini menjadi bola liar. BNPT kan punya data Babe Haikal. Ini kan sebagai bentuk public awareness. Ya artinya disampaikan khusus dong. Apakah yang menyebarkan luas ini BNPT-nya atau DPR-nya? Atau hasil dari dengar pendapat itu disebarkan luas? Terus metode kan keluar akhirnya metodologinya bagaimana? Kerangka teorinya apa? Yang dimaksud terafiliasi, cabang dan anggota kan dari 198, 119-nya kan ISIS. Ya 119 ISIS. Ini pengajarnya kah? Atau kurikulumnya kah? Atau santrinya kah? Atau kan jadi liar begitu. Kalau begini ceritanya, kita udah tahu dan sepakat ISIS bukan Islam. Tangkap langsung Pak. Tangkap yang mengatakan pemerintah itu adalah togut. Tangkap langsung. Yang ngata-ngatain saudaranya itu bid'ah takfiri. Tangkap langsung gitu loh. Bukan disebarluaskan akhirnya menimbulkan Islamofobia. Kita kan bertabayun saja Babe. Mungkin ini kan memang tadi public awareness. Jadi masyarakat bisa waspada, mengerti juga kinerja dari BNPT selama ini. 18 juta santri. Ada hampir 2 juta pengajar dari 27.000 pesantren. Kalau kalimatnya gini deh. Ini ada sebuah kelompok warung, namanya warung makan apa gitu ya. Ada ribuan. Lalu berkata begini, ada beberapa warung makan itu yang mengandung khamar dan khinzir gitu loh. Lalu kemudian apa akhirnya? Kan ini kan menimbulkan kecurigaan. Jangan makan di warung sini, jangan makan di warung sini, jangan makan di warung sini. Itu gitu loh dampaknya. Kita nggak keberatan Pak, sama sekali nggak keberatan. Tapi yang kita keberatan ini dampaknya.
Dan kemudian lari ke masjid-masjid. Masjid udah sepi gara-gara COVID ini. Lalu dibikin sepi lagi ntar dengan kalimat-kalimat yang sangat mengeneralisir semuanya. Kan 198 ini. Ini apakah pengajarnya semua? Apakah santrinya? Atau kurikulumnya? Begitu. Kita sama-sama dalam hal ini Pak Boy. Kita betul-betul, apalagi saya mengartikan BNPT itu B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya itu NKRI harga mati, P-nya itu Pancasila, dan T-nya itu Tauhid yang Ahlussunnah wal Jamaah, yang hubul waton minal iman. Cuman kalau 198 digeneralisir seperti ini, akhirnya kita bingung, ini kurikulumnya kah, pengajarnya kah, kurikulumnya kah? Mungkin BNPT bisa bekerja sama dengan Densus untuk segera tangkap aja yang udah terafiliasi, yang ngata-ngatain Pancasila, yang ngata-ngatain NKRI, yang ngata-ngatain Bhinneka Tunggal Ika, langsung aja tangkap Langsung ditangkapi, Babe. sehingga Silakan. tidak general gitu loh. Terlalu jauh. Kalau Pak Islah berkata membandingkan yang terjadi di Indonesia dengan di India dan di Myanmar. Di India itu agama mayoritas di sana ngumpulin orang Islam, membunuh, membelah, membakar dan disebarluaskan. Tadi udah kita bilang sama Pak Boy dan sekarang juga, data itu jangan disebar dong. Kalau udah tahu kayak begitu, dibina, dididik, diajak dialog, Jadi, nggak bisa juga setuju. ditangkap. Oke, siap. Tapi jawabannya begini, udah kok gitu loh, udah kok loh. Itu ngapain lagi nih ngomongin 198 gitu loh. terus Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.